Setiap saat, setiap waktu jangan lupa untuk mendoakan anak-anakmu. Seperti apapun keadaan anak kita, dia anak kita. Anak kita adalah kehormatan kita, muruahnya kita. Kehormatan kita adalah anak kita. Jangan pernah mendoakan yang buruk untuk suamimu, apalagi mendoakan terburuk untuk anak-anakmu. Ada 3 doa yang tidak mungkin ditolak oleh Allah. Salah satu di antara doa yang tidak mungkin ditolak oleh Allah adalah ad-da'watul walid, doanya ibu dan bapak untuk anak-anaknya. Barokah doanya ibu, lahir seorang anak yang bernama Sujiwo. Barokahnya ibu, lahir seorang anak yang bernama Muhammad Darwis. Ada Zulkarnain, ada Supratman, ada Pak Wiono. Itu barokahnya doa ibu. Kalau bukan ibu yang mendoakan kita, siapalah kita? Bi, kenapa Abi jarang makan di luaran sana? Saya jawab, di dunia ini makanan paling enak itu cuma 2, nak. Makanan yang pernah dibuatkan ibuku dan makanan yang dibuat oleh ibumu. Saya jarang makan di luar, Pak, karena nggak punya duit. Saya ada uang sekalipun saya nggak makan. Setiap kali saya menyuap, ya Allah, bagaimana dengan istriku di rumah? Saya tahu aku meninggalkan uang, tapi saya tidak bisa memastikan apakah dia berbahagia hari ini. So sweet tidak? Iya, so sweet dong. Suami baik. Kenapa? Ibu saya pernah mengingatkan, nak, mau seperti apapun keadaanmu nanti, ingat, doaku sebagai ibumu dan doa istrimu. Betul? Makanya Pak Darwis, ya, mulai besok jangan minta doa sama perempuan lain. Habib, udah berhenti, Beb, udah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang hadir siang ini mudah-mudahan masuk surga semuanya. Ibu-ibu mudah-mudahan rezekinya nambah, bahagianya nambah, kekayaannya nambah, anaknya nambah. Bapak-bapak mudah-mudahan bapak-bapak istrinya gak usah. Berat ibu, berat. Yang nggak mau amin cuma ibu Jiwo. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa wa ala alihi min ahli sidqi wal wafa. Nusalli wa nusallimu ala sayyidina wa habibina Muhammadin. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in, wa ba'du. Yang dirahmati Allah dan yang kami muliakan, Bupati Kuburaya, periode 2024-2029, kalau minta sama Allah jangan nanggung. Sedikit minta, banyak juga minta. Mudah-mudahan doa ibu serta dukungan ibu, apa yang dihajatkan oleh beliau diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kami hormati dan yang kami banggakan, teman-teman dan adik-adik dari anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten Kuburaya, adik saya Bapak Muhammad Darwis, kemudian Bang Zulkarnain, kemudian ada Bang Supratman. Bang Supratman ini saya suka kebolak-balik ibu, karena beliau ini kembar. Ada Supratman, ada Suprapto. Iya, Suprapto, kembar bu. Terus kepala desa, perasaan 2 tahun yang lalu masih langsing beliau. Ini
kepala desa 2 periode makin lama makin sehat. Lama-lama saya curiga sebagai teman ini. Mas Wiono matur ngapunten kula Mas. Beliau ini pernah ketemu dengan saya 3 tahun yang lalu di Belanda. Iya kan, saya belum selesai ngomong toh Bu. Maksud saya bukan Belanda di Amsterdam, teng mriki toh Bu, belakang bandara. Belakang landasan udara. Subhanallah, beliau Mas ini sebagai teman Mas, ini mic-nya kok begini Bang, ini maksudnya suruh berhenti apa ini? Mas Wiono, tadi doa sampean itu ngancem gitu. Singkat, padat, tepat. Kalau katanya orang Batak itu BTL Bu, Batak tembak langsung itu. Paham dengan bahasanya Mas Wiono tadi ya? Mudah-mudahan nanti lebih paham lagi. Tapi ngomong-ngomong, ini amplopnya kurang Mas, kurang. Tadi cuma 50, yang hadir 300 Mas. Saya mewakili perasaan ibu-ibu. Lah ngaten toh, saya ini suami yang baik Bu, serius. Saya di rumah ini suami paling nggak ada sekuburaya selain saya Bu. Saya kalau di NU sering disebut sebagai singa podium Kalbar, tapi kalau di depan istri cucok meong Ibu. Beb, paham kan Beb? Saya sama Habib gagah Ibu. Woi, kalau suruh ceramah, siapa yang ceramah? Ustadz Zain Muhsin, alumni Agdeniz. Ceramahnya mantep. Tapi kalau ketemu istri baru masuk pagar, siapa itu? Saya Mi. Biasanya pulang jam 11, ini kok jam 12. Anu Mi, ini kebiasaan katanya. Di mana-mana perempuan itu cuma bahasanya saja yang lembut, tapi ngomongnya nusuk. Ya kan, ngaku ini masjid tuh gak boleh bohong. Ibu-ibu BKMT, halo semuanya, sehat semuanya. Kalau saya hadir di BKMT itu hebat, luar biasa. Saya pernah hadir di BKMT ke Kabupaten Sintang, itu yang hadir kurang lebih 2.000 orang. Saking ramenya ibu-ibu yang minta foto. Nah ini kiai zaman dulu sama zaman sekarang beda Mas. Nek zaman dulu, zaman rien, kalau kiai datang ke majelis taklim pasti yang diminta doanya. Nah zaman sakniki, zaman sekarang minta foto. Salah-salah kiainya yang diperintah. Geser kiai sedikit. Tapi saya yakin dan percaya bahwa ibu-ibu BKMT insya Allah akan menjadi wanita muslimah yang melahirkan anak salih dan salihah, berbakti kepada Allah, berbakti kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian menjadikan keluarganya sebagai keluarga bahagia dari dunia dan akhirat. Manusia pertama yang masuk Islam itu perempuan yang bernama Khadijah binti Khuwailid. Orang yang pertama kali mengimani kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang perempuan kaya raya yang bernama Khadijah. Siapa Khadijah? Khadijah Al-Kubra, seorang pengusaha hebat, seorang bangsawan besar dari suku Quraisy. Tapi ketika bertemu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian dinikahi oleh Rasulullah, Khadijah menanggalkan kebangsawanannya. Padahal Rasulullah bangsawan. Kenapa?
bagi Khadijah, bangsawan itu hanya biasa, tapi mengabdi kepada suami itu adalah hal yang paling luar biasa. Mengabdi kepada suami adalah manifestasi pengabdian ibu kepada Allah. Kalau suami merintah kepada baik, ikuti. Tapi kalau suamimu merintah kepada keburukan, sebaiknya tidak usah diikuti. Ada 3 syarat wanita solihah kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Waktu saya ceramah berapa menit? Jangan 1 jam. Pinten? Sebentar lagi azan, berarti 2 menit lagi ceramah saya selesai. Kok bisa? Saya ceramah di Singapura 45 menit. Saya ceramah di Brunei 1 jam. Malaysia 1 jam. Di Brunei saya dibayar 20.000 dolar. Ini Mas Jiwo bayar berapa ini nih? Pakai doa. Pakai doa ya pulang dari sekarang saya ini. Bu. Ibu. Ibu. Kelihatan nggak makan ini. Ada ciri wanita soleh itu cuma 3 kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada sahabat Umar bin Khattab. Ala ukhbiruka bi khairi ma yuknaz. Ya Umar, maukah engkau aku beritahu harta benda apakah yang paling mahal? Sebelum Sayyidina Umar menjawab, Rasulullah menyebutkan al-mar'atu salihah, wanita salihah. Siapa salah satu di antaranya? Ibu Adzebi. Kok bisa? Kesana kemari suaminya diikutin. Ini setia apa curiga coba? Pepet terus, nempel sama dengan istri saya. Ya Allah, ngeri saya. Sama denganmu. Wanita salihah cirinya cuma 3 kata Nabi. Idza nadhara ilaiha sarratka. Kalau engkau melihat istrimu, engkau bahagia. Mas Jiwo pertanyaannya, apakah Mas bahagia? Bahagia banget. Wajahnya tertekan sekali. Kata Nabi, kalau engkau melihat istrimu tersenyum kepadamu, bahagia dirimu, istrimu solihah. Halo mak, halo, ada yang umur 70 tahun? Nah, kulo yakin simbah teng mriki. Nggih, yang giginya belum tumbuh? Nggih. Apa kira-kira kalau istrinya Habib umur 70 senyum sama sampean, nopo sampean bahagia? Mana deh? Mas Wiyono. Garwane panjenengan hadir nggih? Istri jenengan hadir? Mboten. Memang sengaja nggak boleh ikut sama dia. Laki-laki macam apa dia ini? Kalau engkau melihat istrimu, hatimu bahagia, kata Nabi, berarti istrimu punya ciri pertama sebagai wanita salihah. Yang kedua, wa idza amaraha ata'atka. Kalau perintah istrimu, kau merintah istrimu, istrimu mendengar dan kemudian ikuti perintahmu. Ibu-ibu, tadi berangkat pengajian sudah izin belum? Yakin? Izinnya di mana sudah nyampe Ustadz? Sebelum berangkat pengajian izin dulu sama suami, biar suaminya nggak nyari-nyari. Kalau nggak nyari-nyari itu bahaya, berarti dia nyari yang lain. Kalau istrimu engkau perintah kepada kebaikan kemudian taat kepadamu, pertanda bahwa istrimu adalah orang atau wanita salihah. Yang ketiga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Ini yang paling berat. Wa idza ghaba anha hafizatkah. Kalau engkau tidak bersama istrimu, istrimu menjaga kehormatannya. Jangan suami berangkat kerja, istri sibuk. Memang istri kita Habib hari ini tidak bertetangga, tapi jarinya bertetangga. Halo yang pegang HP. Anu jeng opo. Ibu yang pakai kacamata nih dulu. Kenapa? Bukan aku tak tahu siapa dia. Astagfirullahaladzim. Hei mak, jaga lidahmu. Dan sekarang jaga jemarimu. Kalau ada hal yang tidak manfaat, abaikan. Kalau manfaat, ambil. Jangan ketika suami tidak bersamamu, suami tidak di sampingmu, kemudian engkau melakukan hal yang melanggar hukum Allah, dan kemudian suamimu tidak tahu, itu berbahaya secara hukum. Maka ibu-ibu yang baik, istri yang baik, yang akan menentukan baik buruknya sebuah keluarga. Kalau keluarganya baik, maka warga masyarakatnya baik. Masyarakatnya baik, insya Allah kuburaya akan baik. Kalau kuburayanya baik, insya Allah Indonesia akan baik-baik saja. Sekarang berkaitan dengan apa yang kita niatkan bersama ini, mudah-mudahan duduknya kita, bertemunya kita, ini menjadi salah satu amal solih kita semuanya, amin. Setiap saat, setiap waktu jangan lupa untuk mendoakan anak-anakmu. Seperti apapun keadaan anak kita, dia anak kita. Anak kita adalah kehormatan kita, muruahnya kita. Kehormatan kita adalah anak kita. Jangan pernah mendoakan yang buruk untuk suamimu, apalagi mendoakan terburuk untuk anak-anakmu. Ada 3 doa yang tidak mungkin ditolak oleh Allah. Salah satu di antara doa yang tidak mungkin ditolak oleh Allah adalah ad-da'watul walid, doanya ibu dan bapak untuk anak-anaknya. Barokah doanya ibu, lahir seorang anak yang bernama Sujiwo. Barokahnya ibu, lahir seorang anak yang bernama Muhammad Darwis. Ada Zulkarnain, ada Supratman, ada Pak Wiono. Itu barokahnya doa ibu. Kalau bukan ibu yang mendoakan kita, siapalah kita? Maka wanita pertama yang mengimani Rasulullah SAW yang bernama Khadijah, berjuang bersama Nabi, hartanya habis. Khadijah itu salah satu wanita yang terkaya di kota Makkah, tapi ketika berjuang bersama Nabi, habis hartanya beliau. Halo ibu, bu, misalnya nih kata orang Betawi ya, misalnya suami pinjem duit sama ibu boleh? Ini berat urusan nih, bu. Suami nyimpen duit di bank, suami nyimpen duit di bank, tak lama sama pihak bank dikasih ATM. Masuk ATM, pencet 6 digit, itu 2, 3, 4, 5, 6. Berapa menit kemudian uangnya keluar. Itu kalau di ATM. Kalau nyimpen nama bini, berjam-jam tidak keluar-keluar. Ustadz tahu dari mana? Saya korbannya. Leres kan? Tuh, Pak Wiono sampai sesehat itu gara-gara istri. Coba saya sering cerita sama anak saya, Bi, kenapa Abi jarang makan di luaran sana? Saya jawab, di dunia ini makanan paling enak itu cuma 2, nak. Makanan yang pernah dibuatkan ibuku dan makanan yang dibuat oleh ibumu. Saya jarang makan di luar, Pak, karena nggak punya duit. Saya ada uang sekalipun saya nggak makan. Setiap kali saya menyuap, ya Allah, bagaimana dengan istriku di rumah?
Saya tahu aku meninggalkan uang, tapi saya tidak bisa memastikan apakah dia berbahagia hari ini. So sweet tidak? Iya, so sweet dong. Suami baik. Kenapa? Ibu saya pernah mengingatkan, nak, mau seperti apapun keadaanmu nanti, ingat, doaku sebagai ibumu dan doa istrimu. Betul? Makanya Pak Darwis, ya, mulai besok jangan minta doa sama perempuan lain. Habib, udah berhenti, Beb, udah. Serius, Pak. Saya pernah kejadian, Ibu. Ketika umi saya sudah wafat, saya ngetes ucapan umi saya. Nak, doaku dan doa istrimu, hati-hati. Saya ngetes. Saya simpen duit 1 juta, Mas. Saya nyimpen uang 1 juta. Mikir di mana uang saya simpen. 2 hari kemudian istri saya nongol. Nyari apa, Bi? Enggak. Ada yang hilang ya? Enggak. Pasti duit kan? Kaget saya, kok bisa tahu istri saya. Rupanya istri saya bilang, ini uangmu. Kok bisa ketahuan? Saya nyimpennya udah dalam-dalam toh, Bu. Rupanya penciuman istri luar biasa. Percuma kita umpetin, Beb. Percuma kita umpetin. Nah, kata Pak Kades, betul, ketahuan terus gitu kan. Sering umpetin, nampaknya sampeannya. Maka Mas Jiwo, saya yakin dan percaya, bukti pertama bahwa Allah menjadikan sampean sebagai pemimpin karena doa ibu. Dan ke depan mudah-mudahan barokah, dan sebab doa Mbak Azebi mudah-mudahan diijabah oleh Allah. Tapi hati-hati, Mbak. Ini kira-kira manas-manasinnya lah gitu ya. Hati-hati, Mbak. Karena semakin tinggi pohon, pasti anginnya semakin kuat. Siap? Semakin lebat itu pohon, buahnya semakin banyak, tapi ulatnya semakin banyak. Wish, keren bahasa ini, Mas. Tambahin amplopnya, Mas. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Makanya ibu-ibu, di setiap sujud kepada Allah, jangan lupa doakan yang terbaik untuk pemimpin-pemimpin kita yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma sholli ala Muhammad. Doakan dirinya, doakan orang tua dan doakan anak-anaknya, doakan istrimu, doakan suamimu, dan doakan pemimpin-pemimpinmu. Kalau pemimpinmu baik berarti cerminan dirimu, tapi jika pemimpin buruk berarti itu juga cerminan darimu. Oleh karenanya para jamaah sekalian dirahmati Allah, karena memang waktu kita tidak lama. Suatu masa ketika Nabi Muhammad SAW dalam peristiwa Muharram, ketika Nabi hijrah dari Makkah ke kota Madinah, ada seseorang yang terburu-buru menjumpai Nabi yang bernama Abdullah bin Salam. Ada menyebutnya Abdullah bin Salam, ada menyebutnya Abdullah bin Salam. Sering saya sampaikan hadis ini. Apa yang ingin didengar oleh Abdullah bin Salam? Abdullah bin Salam awalnya adalah seorang Yahudi, tapi ketika mendengar Muhammad SAW akan ke Madinah, dia menunggu Nabi. Ketika Nabi berpidato, berceramah di hadapan orang ramai, pesan pertama yang disampaikan oleh Nabi adalah, ya ayyuhan nas afsus salam. Wahai manusia, tebarkanlah kedamaian di antara kalian semuanya. Jangan kalian bermusuhan, jangan kalian saling membenci, jangan lagi ada pertengkaran di antara kalian, karena sesungguhnya kalian diciptakan oleh Tuhan yang sama.
kalian lahir dari datuk nenek moyang yang sama, berarti kalian adalah bersaudara. Jangan pernah saling membenci, apalagi mengutarakan, menyampaikan kata cacian dan makian. Hiduplah kalian berdampingan sama dengan ibu-ibu. BKMT yang ada di tempat ini, Permata di tempat ini jumlahnya ratusan, bahkan ada 800 orang. Mari jadikan tempat ini, desa Arang Limbung ini beda lagi. Yang kemarin Arang, yang di sini Limbung. Jadi bingung saya. Oh, di sini tidak ada arangnya. Arangnya ketinggalan di sana. Di sana Arang Limbung, di sini Limbung. Oh iya Bu, ya Bu. Pantesan Limbung semua ini. Kita berbeda biasa, tapi jangan sampai perbedaan kita musuhan. Betul? Yo, yang ngerasa musuhan sama mertua hari ini mana? Angkat tangan. Halo Ibu. Biasanya musuhan sama laki, lama-lama musuhan sama bini, kemudian lama-lama musuhan sama mertua. Mertua udah selesai musuhan sama tetang. Hati-hati ya. Insya Allah ibu-ibu majelis taklim itu baik-baik semua orang. Kelihatan. Ini insya Allah calon penduduk surga semuanya. Kok bisa tahu? Ustaz, tahu lah. Kata Nabi, calon penghuni surga itu wajahnya menyedihkan. Ini kan wajah-wajah menyedihkan semua. Kenapa kata Nabi? Ad-dunya sijjinul mu'min wa jannatul kafir. Surga itu adalah penjara bagi orang beriman, tapi surga bagi orang yang ingkar kepada Allah. Yang kedua kata Nabi dalam pesannya, wa at'imut ta'am. Senanglah kalian berbagi makanan. Jangan sampai kalian makan kekenyangan tapi tetangga kalian dalam keadaan lapar, maka kalian tidak layak disebut sebagai mukmin yang baik. Membiasakan diri berbagi makanan adalah ciri khas kehidupan dan akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersama istrinya. Tidak ada makanan yang tersisa dalam rumah tangga Nabi, karena memang makannya Nabi adalah makanan yang sangat sederhana. Nabi itu makannya hanya syar. Apa itu syar? Roti gandum yang kering yang hanya dicelupkan kepada cuka apel. Itu makanan Nabi. Pertanyaannya, makanan Pak Kades apa? Bingung tak? Bingung. Segala Ustadz, biar badan sehat. Ya hasilnya seperti ini saudaraku. Nabi itu makannya sederhana, makanya Nabi sehat. Nabi nggak pernah sakit kecuali demam. Halo Ibu, nanti balik ke rumah tengok, apakah masih ada makanan di kulkas. Jangan biasakan bagi tetangga yang sudah mulai ngapa ngirim sini Bu, baik betul Ibu RT nih. Iya Bu, udah 4 hari tak kami makan nih Bu. Sawan tetangga Ibu. Yang ketiga, wasilul arham, sambung silaturahim. Kalau ada orang yang memutus, segera datangi. Kalau ada tetanggamu membenci, jangan balas benci. Kalau tetangga membicarakan keburukanmu, ucapkan alhamdulillah. Berarti Allah berkenan mengampuni dosamu. Kalau engkau sabar atas orang lain yang membicarakan keburukanmu, tidak kau balas ucapan mereka, tapi kau simpan dalam hatimu, pada saat itu Allah ridho terhadapmu. Dan Allah berkata, ya Murdiana Mansur. Ada ya? Iya ya. Susah-susah saya ngapalnya dari tadi. Cuma nggak ngomong gini aja malaikat. Panggilnya Mbak Mur ya. Mbak Mur, kata malaikat. Tengoklah kulkas tuh, masih ada kesisa. Mbak Mur, ada tetanggamu yang bencimu.
Apakah engkau akan membalasnya? Positif. Misal lepas pengajian Mbak Mur pulang ke rumah, masuk gang, tiba-tiba kemudian ada yang ngelemparin sandal. Apa ucapan Mbak? Amankan sandalnya. Mbak Zebi, kalau ada orang ngelempar bunga macam mana? Kalau sama potnya? Kalau kau disakiti orang, kata Nabi, jangan balas mereka, tapi balas dengan ucapan doa kepada Allah. Kalau ada orang yang menyakitimu, termasuk suamimu, mana ada? Bu, pernah disakiti suami? Ya, pernah disakiti suami? Bapak-bapak, pernah mengkhianati istri? Beb, enggak, itu cuma kelajak aja. Suami maafkan istri, istri maafkan suami. Karena konsep rumah tangga yang diajarkan oleh Islam, pertama ta'awun, tolong menolong. Kalau suamimu dalam kesusahan, tolong suamimu. Kalau istrimu dalam kerepotan dan kau bisa bantu, bantu istrimu. Saya bukan karena ingin dilihat orang lain baik, Ibu. Tetangga saya selalu mikir dari dulu, ya Allah, Ustadz Zain kenapa bantu istri? Iya, karena itu diajarkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya tidak segan-segan masak di rumah, Ibu. Saya lulusan luar negeri, saya bisa masak masakan Jepang sama Korea. Serius, saya bahasa Jepang masih bisa. Apa? Ajinomoto. Saya masih masak sampai hari ini. Kalau saya mau berangkat, anak-anak saya mau sekolah, saya masakin anak saya. Anak saya dari mulai kecil, yang ganti popoknya saya, yang nyiapin susunya malam saya. Saya kasih anak saya susu botol, yang ibunya untuk saya. Loh, ini maksudnya kemana ini? Ini. Halo Ibu. Udah besar, saya anterin mereka sekolah. Sampai yang kuliah mau S2, saya anterin mereka. Saya pernah ditanya oleh teman saya, Ustadz kenapa diantar? Saya jawab, saya ingin memastikan bahwa makanan yang mereka makan adalah makanan halal. Sebab kalau haram bahaya untuk mereka. Kenapa saya antarkan mereka sekolah mulai dari TK sampai mereka hampir S2? Karena ketika mereka saya antar ke tempat mereka sekolah, ke tempat mereka kuliah, ke tempat mereka ngaji, saya berdoa kepada Allah, ya Allah, jadikan anak saya sebagai anak salih dan salihah. Kelak kalau saya mati, Allah, hanya mereka yang bisa mendoakan saya. Kalau saya mati udah 10 tahun Mas Jiwa lewat, ini nampak kuburan kawan saya nih. Paling cuma Mas Jiwa bilang, Assalamualaikum Ustadz Zain, dadah, Al-Fatihah. Kan seperti itu. Apalagi ibu, kalau boleh milih, mending suami dulu apa istri dulu yang meninggal? Mas, ini sampean Mas. Mumpung tinggal 7 menit lagi Mas. Ini pertanyaan jebakan Batman namanya Mas. Mas, kalau boleh milih, yang meninggal Mas dulu apa Mbak? Bareng-bareng. Cari aman. Mas Wiono nggih jenengan, nggak usah dijawab Mas, saya udah tahu. Sederhana hidup ini, Bu. Syukuri apa yang ada, besok Allah tambah. Mas Jiwo bagaimana istrinya mau ditambah, yang ada aja nggak disyukuri. Jangan Mbak, saya gurau saja. Yang keempat kata Nabi sebagai penutup, wasallu bil lail wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam.
Salatlah kalian di malam hari, di saat hamba Allah yang lain lupa kepada Allah, engkau sujud kepada Allah. Pada saat yang berbeda, ketika Allah melupakan yang lain, Allah tidak akan pernah melalaikanmu. Ketika engkau dalam susah, bicaralah kepada Allah, jangan bicara sama tetanggamu. Kalau engkau masalah, kau dalam keadaan sedih dan susah secara ekonomi, jangan pernah ceritakan kepada orang lain. Boleh jadi orang lain akan membantumu atau malah membicarakan dirimu. Masalahmu belum tentu selesai, menimbulkan masalah baru. Tapi ketika engkau ada masalah, datanglah kepada Allah, sujudlah kepada Allah. Ketika engkau tempelkan jidatmu, tempelkan keningmu di bumi, maka Allah yang ada seharusnya mendengarkan bisikanmu. Berduaan saja dengan Allah. Allah tahu tentangmu. Tetapi alangkah lebih eloknya jika engkau bicara kepada Allah. Ketika engkau bicara kepada Allah, Allah mendengarkanmu, dan Allah pasti akan memberikan jalan keluar dari persoalan hidupmu. Yakinlah dan percayalah, Allah adalah zat yang maha tahu, Allah adalah zat yang maha rahman rahim, Allah yang maha kasih sayang, dan rasa sayangnya tidak dibatasi oleh apapun. Datanglah kepada Allah, mintalah kepada Allah, insya Allah Allah pasti akan mengabulkan seluruh hajat dan keinginanmu. Para jamaah, ibu-ibu sekalian dirahmati Allah, walaupun singkat apa yang saya sampaikan, karena insya Allah beberapa menit lagi kita akan masuk waktu asar. Mudah-mudahan ibu-ibu BKMT, mulai dari pengurus kuburaya kabupaten, kecamatan, sampai kepada desa dan seterusnya, mudah-mudahan istiqomah, majelisnya istiqomah, pengajiannya istiqomah, dan jangan lupa sering-seringlah membaca Al-Quran. Satu tips sederhana dari saya untuk ibu, kecuali memang ibu dalam keadaan berhalangan, biasakan tidak putus wudhu. Ya, saya dari kecil sampai hari ini, dari usia 8 tahun, hari ini saya masih selalu dawamul wudhu. Biasanya satu hari kalau putus wudhu, saya wudhu lagi, batal wudhu lagi, batal wudhu lagi. Mungkin dalam satu hari saya bisa wudhu sampai 20 kali. Kenapa? Dawamul wudhu, pertama adalah kebiasaan Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, karena dengan dawamul wudhu, Allah menjaga ibu melalui penjagaan malaikat selagi wudhunya belum batal. Yang ketiga, untuk anak-anak yang sedang mengaji, insya Allah Allah mudahkan daya ingatnya yang kuat. Dan yang keempat, Allah akan menghindarkan kita dari siksa api neraka. Dan yang terakhir, nomor 5, Allah memberikan apa ya? Napa? Kalau bahasa Jawa nih kok niku legowo. Bahasa Indonesia apa ya? Keikhlasan yang sempurna menerima apapun. Ketika menerima apapun, tidak dilihat bentuknya, tetapi siapa yang memberikan. Mau sakit, mau senang, mau susah, mau gembira, yang memberikan itu adalah Allah. Dan insya Allah mudah-mudahan kita dipertemukan kembali di pertemuan yang berbeda. Semoga apa yang menjadi hajat Bapak Sujewo beserta istri dan seluruh keluarga kita yang ada di kuburaya ini semuanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih kita berada di Masjid Istiqmal. Terima kasih para seluruh DKM, pengurus serta imam-imam masjid. Mudah-mudahan masjid ini menjadi masjid yang dimakmurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa dibayangkan kalau masjid ini, Pak, salat subuhnya seramai ini. Ustaz, masjid kita ramai kalau subuhnya? Sampai penuh di luar, Mas? Sampai penuh di luar? Penuh, iya, saya tanya, penuh di luar kan? Bukan penuh di dalam. Kalau masjidnya penuh, subuhnya apalagi, insya Allah desa ini desa berkah. Kalau kita jam 4 biasa terburu-buru ke pasar, tapi masjid terdekat sepi. Ya, tapi mudah-mudahan di sini tidak begitu ya Ibu ya. Mudah-mudahan Ibu besok pagi bangunkan suami, Mas, sudah subuh.
bangunkan anak, nak, sudah subuh. Insya Allah hidup rumah tangganya bahagia, walaupun rezekinya tidak banyak, tapi rezeki sesungguhnya adalah ketika kita mampu sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan manfaat. Jika benar itu pasti datangnya dari Allah, dan jika salah hak semata-mata karena keawaman saya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita berdoa kepada Allah.